Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Jadi kita pada kesempatan ini adalah tentang pembuatan produksi video. Dalam pembuatan produksi video, kita akan mengalami 3 tahap. Yang pertama adalah tahap praproduksi, yang kedua tahap produksi, dan yang ketiga adalah tahap pasca produksi. Tahap praproduksi adalah merupakan tahap yang sangat penting. Karena tahap ini kita akan melakukan persiapan atau perencanaan agar produksi video dapat berjalan sesuai konsep dan menghasilkan suatu karya video. Adapun langkah-langkah praproduksi video, yang pertama adalah merumuskan masalah, membuat ide, membuat treatment, membuat sinopsis, dan menyusun naskah. Masalah merupakan kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi nyata. Setiap orang menginginkan kondisi ideal yang sesuai keinginannya. Namun kenyataannya banyak kendala yang menyebabkan tidak tercapainya kondisi ideal. Kesenjangan ini terjadi karena beberapa aspek, antara lain ukuran, bentuk, fungsi, warna, dan bahan. Yang kedua adalah ide. Ide adalah merupakan tahap merancang dan menyusun pemikiran yang menyebabkan timbulnya sebuah konsep. Ide dapat dikatakan sebagai sebuah rencana, pendapat. Pembuatan presentasi video harus dimulai dengan menciptakan sebuah ide. Selanjutnya mengembangkan ide dan konsep tersebut berdasarkan masalah. Selanjutnya, yang ketiga adalah sinopsis. Sinopsis merupakan peristiwa atau rekaan yang dikisahkan dalam bentuk cerita singkat, padat, dan jelas. Namun, tanpa menghilangkan unsur pentingnya. Sedangkan yang keempat adalah treatment, adalah langkah menyusun adegan sehingga adegan tersebut menjadi cerita yang menarik, menggambarkan adegan yang harus dilaksanakan oleh pelaku atau aktor. Berikut saya menyajikan contoh cara membuat treatment. Ya, di dalam contoh ini adalah merupakan suatu susunan acara atau deskripsi kegiatan dalam acara yang biasa ditayangkan dalam televisi, acara berpacu dalam melodi. Jadi, di contoh ini digambarkan dalam bentuk tabel yang dibagi atas 3 bagian, waktu, deskripsi kegiatan, dan nomor. Kemudian di waktu itu sudah diatur, misalnya 10 menit pertama di dalam deskripsi kegiatannya apa, ya. Di sini yang disajikan itu adalah ruangan tempat kegiatan, yaitu ton dan bar. Kemudian membuka acara atau opening, ya, dengan mengucapkan salam, kemudian mengucapkan kata mempersembahkan dengan judulnya yaitu berpacu dalam melodi. Bersamaan itu judul itu tadi muncul di layar monitor. Kemudian judul yang ditampilkan itu dalam layar agar menarik, maka ditambahkan dengan animasi. Kemudian backgroundnya ya diberikan background musik atau melodi. Kemudian setelah itu kemudian diatur lagi 5 menit berikutnya. Mungkin di situ Boni yang di sini nama orang sebagai pembawa acara mempersiapkan awalan, mungkin isiannya mungkin ada persembahan lagu dan lain-lain, ya. Kemudian di 30 menit berikutnya Boni itu akan mengenalkan acara dan ketentuan acara yang dibawakan. Kemudian yang menjadi penting tidak
tidak ketinggalan harus diucapkan berpacu dalam melodi sebagai judul acara tersebut ya. Demikian selanjutnya diatur lagi, ini kami hanya berikan contoh saja. Beberapa menit kemudian dan dibagi beberapa bagian sampai dengan acara berpacu dalam melodi ini selesai. Itu terbagi habis waktunya, itu dibuatkan dalam deskripsi kegiatan sehingga pembawaan acara itu ataupun pembuatan video itu tadi jelas apa yang harus dilakukan sesuai dengan deskripsi kegiatan yang sudah diatur dalam treatment. Yang kelima adalah naskah. Naskah adalah suatu teks yang berisi gambaran alur cerita yang akan terlihat di layar. Naskah dalam pembuatan video dibuat agar sang presenter mengerti detail dari persentase yang akan disampaikan. Ada dua jenis naskah, yaitu naskah non-cerita, yaitu naskah berita, naskah dokumenter, naskah featur, naskah reality program, dan yang kedua adalah naskah cerita, yaitu naskah drama, naskah hiburan lawak, naskah musik, naskah iklan, dan lain-lain. Setelah kita telah memahami tentang bagian-bagian yang merupakan tahapan praproduksi video, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam produksi video. Tahapan-tahapan dalam produksi video itu antara lain yang pertama adalah merekam gambar. Di dalam merekam gambar ada 6 hal yang harus dilakukan antara lain, yaitu teknik memegang kamera, fokus exposure dan keseimbangan cerah putih, kemudian yang ketiga adalah zoom, tanggal dan waktu, yang selanjutnya peraturan 5 detik, dan yang terakhir adalah gambar pengisi atau KTWS. Selanjutnya kita akan membahas teknik merekam gambar. Yang pertama kita mulai dari teknik memegang kamera. Pegang kamera dengan mantap dan gunakan satu tangan untuk memegang kamera dan mengoperasikan kontrol zoom. Dan tangan satunya digunakan untuk menahan kamera agar tidak bergoyang. Kemudian yang kedua adalah zoom. Zoom, dihindari penggunaan zoom jika tidak menggunakan tripod. Karena penggunaan zoom tanpa tripod itu mengakibatkan gambar itu bisa bergoyang. Ya. Zoom ini terdiri atas dua secara garis besar. Ada zoom in, adalah untuk memperbesar suatu pandangan objek terhadap pengguna agar dapat dilihat lebih jelas. Yang kedua adalah zoom out, adalah untuk memperkecil suatu pandangan objek terhadap pengguna. Yang ketiga adalah peraturan 5 detik. Merekam adegan sebaiknya kurang dari 5 detik agar memudahkan editor dalam mengambil potongan-potongan gambar yang diperlukan. Yang keempat adalah fokus, exposure, and keseimbangan cerah putih atau white balance. Hal pertama yang harus dilakukan kamerawan sebelum mengambil gambar adalah menyesuaikan mata kamera setiap kali pindah lokasi untuk pengambilan gambar. Setiap kali kamerawan mengubah lokasi pengambilan gambar, maka kondisi cahaya pasti juga akan berubah, sehingga kamerawan perlu menyesuaikan keseimbangan warna putih pada kamera. Proses inilah yang disebut dengan mengatur keseimbangan cerah putih atau white balance kamera. Selanjutnya yang kelima adalah tanggal dan waktu. Pemasangan tanggal dan waktu pada layar terekam sudah kurang akurat karena setiap orang dapat mengubah tanggal dan waktu tersebut. Maka sebaiknya Anda merekam suara, waktu, dan lokasi pengambilan gambar.
adalah gambar pengisi KTUS. Saat pengambilan gambar sebuah objek, kegiatan ataupun wawancara, maka perlu merekam sekitar objek atau orang yang Anda wawancarai untuk memberikan penjelasan tambahan bagi video wawancara Anda. Kemudian yang selanjutnya yang di atas tadi kita sudah membahas tentang ada 6 teknik perekaman gambar. Kemudian selanjutnya B adalah ukuran gambar. Ukuran gambar selalu berkaitan dengan ukuran tubuh manusia. Berikut adalah istilah dalam ukuran-ukuran gambar yang akan kita jelaskan disertai dengan gambarnya dan arti daripada gambar tersebut. Gambar yang pertama adalah establishing shot. Adalah shot pembuka dari suatu adegan yang memperlihatkan tempat dan waktu adegan itu berlangsung. Kedua adalah extreme long shot. Gambar ini diambil dari jarak yang sangat jauh. Yang ditunjukkan bukan objek lagi, melainkan latar belakang gambar tersebut. Kemudian yang ketiga adalah very long shot. Gambar yang menunjukkan subjek yang berada di tengah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar lebih dominan dibandingkan dengan objeknya. Keempat adalah long shot. Pengambilan secara keseluruhan tubuh dari kepala sampai kaki. Gambar diambil dari jarak jauh, seluruh objek terkena hingga latar belakang objek. Dan yang kelima adalah full shot. Pengambilan gambar objek secara penuh dari kepala sampai kaki. Yang keenam adalah medium long shot. Gambar ini diambil dari jarak yang wajar sehingga jika terdapat 3 objek, seluruhnya akan terlihat. Jika objeknya 1, maka tampak dari kepala sampai lutut. Yang ketujuh adalah knee shot. Adalah pengambilan gambar objek dari kepala hingga lutut. 8. Wide angle adalah ukuran pengambilan gambar yang memasukkan keadaan sekeliling. Jadi sudut lebar akan memberikan pandangan atas keseluruhan keadaan. Selanjutnya yang ke-9 adalah mid shot. Menunjukkan mulai bagian kepala sampai pinggul. Ukuran mid shot berfungsi untuk menunjukkan siapa yang sedang melakukan aksi. 10 adalah medium close up. Menunjukkan mulai bagian kepala sampai bahu. Ini merupakan standar pengambilan gambar dalam wawancara. Sedangkan yang ke-11 adalah close up. Gambar yang diambil dari jarak yang dekat. Dalam merekam suatu gambar subjek yang tengah melakukan aksi, maka close up berfungsi untuk memfokuskan sebuah aksi yang tengah dilakukan. Hanya sebagian dari objek yang terlihat seperti hanya melakukannya saja, atau sepasang kaki atau sepasang sepatu baru. Jadi itu close up itu hanya gambarnya yang terlihat jelas. Adalah big close up, yaitu pengambilan gambar wajah yang memenuhi layar penampilan gambar. Yang ke-13 adalah extreme close up. Pengambilan gambar yang terlihat sangat detail seperti hidungnya pemain, hidung pemain, mata pemain, bibir pemain, bahkan ujung tumit dari suatu sepatu. Itu dikatakan sebagai extreme close up.
Selanjutnya 14 adalah one shot. One shot adalah pengambilan gambar satu objek. Yang kedua, ke-15 adalah two shot, yaitu pengambilan gambar dua orang. Jadi two, dua orang ya. Kemudian selanjutnya 16 adalah three shot, yaitu pengambilan gambar 3 orang. Kemudian yang ke-17 adalah group shot, yaitu pengambilan gambar sekelompok orang. Dia dari teknik perekaman gambar yang ketiga atau C adalah gerakan kamera. Gerakan kamera yang sering terjadi itu ada sekitar 6 istilah gerakan kamera. Yang pertama adalah pan atau panning, adalah pergerakan kamera secara horizontal, yaitu gerakan kamera dari kiri ke kanan disebut pan kanan, atau gerakan kamera dari kanan ke kiri disebut pan kiri. Kemudian yang kedua adalah tilt atau tilting, yaitu teknik pengambilan gambar dengan cara menggerakkan kamera mengikuti arah objek. Melakukan pergerakan dari atas ke bawah dalam mengikuti objek itu disebut tilt down, atau sebaliknya dari bawah ke atas disebut dengan tilt up. Selanjutnya yang ketiga adalah tracking. Tracking adalah teknik pengambilan gambar yang dimulai dengan cara menggerakkan kamera mendekati objek. Arah pergerakan kamera ke depan menuju objek disebut track in, dan arah pergerakan kamera ke belakang meninggalkan objek disebut track out. Yang keempat adalah flowing shot. Teknik pengambilan gambar ini dengan cara kamera mengikuti arah objek bergerak. Perekaman yang diikuti dari belakang, dari samping kiri, samping kanan, maupun dari depan objek itu sendiri. Kemudian selanjutnya keempat adalah zooming. Teknik pengambilan gambar dengan cara memutar zoom ke kiri dan ke kanan pada lensa kamera ke arah objek yang berada. Arah pemutarannya ke kanan berarti mendekati objek pada kamera disebut zoom in. Sebaliknya arah memutarnya ke kiri berarti menjauh dari objek disebut zoom out.
adalah sudut pengambilan gambar. Beberapa angle berikut ini mungkin dapat menginspirasi Anda dalam pengambilan gambar. Yang pertama adalah Dutch angle, pengambilan gambar miring. Angle ini biasanya digunakan untuk menggambarkan ketidakstabilan emosi. Yang kedua, worm angle atau mata cacing. Kamera persis diletakkan di atas tanah. Yang ketiga adalah crazy angle, yaitu kamera bergerak tidak beraturan. Yang keempat adalah change focus, yaitu mengubah fokus dari satu objek ke objek lain dalam satu frame. Yang kelima, circle atau circular tracks, yaitu kamera mengitari objek. Yang berikutnya adalah side shot, yaitu kamera merekam dari samping dan mengikuti objek yang berjalan. Selanjutnya adalah extreme top shot, yaitu kamera mengambil tepat di atas objek. Yang berikutnya adalah high angle, yaitu pengambilan gambar dari atas objek. Selanjutnya I adalah eye level, yaitu pengambilan gambar sejajar dengan mata. Yang terakhir adalah low angle, yaitu pengambilan gambar dari bawah objek. Yang kelima adalah cara pengambilan gambar. Pengambilan gambar terhadap suatu objek dapat dilakukan dengan 5 cara berikut. A. Bird eye view adalah teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek. Hasilnya akan terlihat lingkungan yang luas dan benda-benda yang lain tampak kecil dan berserakan. B. High angle adalah sudut pengambilan dari atas objek sehingga mengesankan objek jadi terlihat kecil. Teknik ini memiliki kesan dramatis, yaitu nilainya kerdil. Yang selanjutnya C adalah low angle, adalah sudut pengambilan dari arah bawah objek sehingga mengesankan objek jadi terlihat besar. Teknik ini memiliki kesan dramatis, yaitu nilai agung, berwibawa, kuat, dan dominan. Selanjutnya D, A level, yaitu sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek. Hasilnya memperlihatkan tangkapan pandangan mata seseorang. Teknik ini tidak memiliki kesan dramatis, tetapi kesan wajar. Yang terakhir, E adalah frog eye, adalah sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan alas atau dasar kedudukan objek atau lebih rendah. Hasilnya akan tampak seolah-olah mata penonton mewakili mata katak. Selanjutnya yang keenam adalah transisi. Transisi ini digunakan untuk transisi antar gambar atau adegan untuk menjaga kontinuitas cerita dalam video. Yang kedua, digunakan juga untuk menunjukkan hubungan peristiwa, pergantian waktu atau tempat. Transisi ini ada beberapa jenis transisi. Yang pertama adalah cut. Cut adalah sebuah perpindahan atau transisi dari satu gambar atau adegan ke adegan yang lain secara langsung. Kemudian yang kedua adalah dissolve. Dissolve adalah perpindahan gambar secara tumpang tindih dari akhir suatu shot dengan awal dari shot berikutnya. Dissolve umumnya digunakan sebagai jembatan penghubung atau transisi
antara dua shot yang berbeda, waktu, tempat, kejadian, gambar, dan sebagainya. Yang ketiga adalah fade atau fading. Fading adalah efek optik yang digunakan untuk keperluan transisi, di mana gambar berubah secara berangsur-angsur menjadi gelap, fade out namanya, atau dari gelap perlahan menjadi tampak terang gambarnya. Kemudian yang keempat adalah wipe. Wipe adalah efek optik yang berfungsi sebagai transisi dari adegan ke adegan. Pada layar tampak semacam garis penghapus gambar yang terdahulu, sementara gambar adegan berikutnya mulai muncul mengikuti garis tersebut. Selanjutnya, yang ketujuh adalah tata cahaya. Jenis tata cahaya itu ada 3. Yang pertama adalah K-light, yaitu penyinaran terarah yang mengenai atau jatuh pada objek. Yang kedua adalah fill light, adalah penyinaran yang digunakan untuk melunakkan bayangan yang dihasilkan oleh K-light. Yang ketiga adalah backlight, adalah penyinaran dari belakang subjek atau berlawanan arah kamera, diatur sehingga jatuh atau mengenai kepala atau bahu dari subjek. Baik, setelah kita sudah membahas tentang 2 tahap ya dalam kegiatan pembuatan produksi video. Yang pertama tahap praproduksi, kemudian tahap proses produksi, dan sekarang kita masuk kepada tahap pasca produksi. Kegiatan pasca produksi pada dasarnya adalah kegiatan editing, yaitu editing video merupakan proses menyusun dan menata hasil rekaman gambar menjadi satu keutuhan berdasarkan naskah. Pekerjaan editing meliputi beberapa hal, antara lain yang pertama adalah capturing atau importing. Yaitu proses memindahkan hasil rekaman gambar dari kamera ke perangkat editing. Itu dapat dilakukan dengan capturing atau importing ya. Kemudian yang kedua adalah pemotongan. Pemotongan merupakan proses memotong hasil rekaman gambar untuk mendapatkan hasil potongan video yang lebih baik. Yang ketiga adalah pemaduan suara, adalah proses memadukan suara latar ke dalam track audio dengan gambar yang sudah tersusun atau sebaliknya. Yang keempat adalah rendering, yaitu adalah proses akhir penyatuan hasil editing menjadi satu kesatuan video yang utuh. Dan yang kelima adalah editing. Editing video memerlukan peralatan komputer. Jadi dalam mengedit video itu, maka yang diperlukan itu adalah peralatan-peralatan yang digunakan, antara lain itu perangkat lunak. Perangkat lunak yang menjadi bagian dari Windows Live Essential. Fungsi utama program ini adalah untuk melakukan olah digital terhadap gambar bergerak. Nah itu. Demikian penjelasan dari tahap pasca produksi. Baik, demikian penyampaian materi kami terkait dengan produksi video yang terdiri dari 3 tahapan secara garis besar ya. Tahap praproduksi, tahap produksi, dan tahap pasca produksi. Nah itu. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat ya, dan dapat dipahami dengan baik oleh siswa sekalian. Ini adalah merupakan suatu bab terakhir yang Anda harus pahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you.